Bismillahirrahmanirrahim. Saya Talenta Hasnia dari PAIC semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar dalam psikologi belajar. Dalam hal belajar, setiap individu memang memiliki pola masing-masing yang dianggap mereka hal tersebut bisa memudahkan mereka dalam hal belajar. Sehingga tercipta di mana keadaan belajar itu tidak ada paksaan dan mengalir begitu saja. Namun yang terjadi justru saat ini adalah banyaknya keluhan dari orang tua tentang kesulitan belajar bagi anak-anaknya, yang mana mereka sendiri pun ternyata secara langsung merasakan kesulitan belajar, yang mana belajarnya itu setiap hari. Lalu kenapa banyak anak-anak yang mengeluh belajarnya itu bosankah atau tidak paskah? Karena kesulitan belajar itu dapat kita lihat itu dari munculnya kelainan-kelainan perilaku dari si anak tersebut. Misalnya jadi sering tidak sekolah, lalu sering bolos, ataupun suka berteriak di kelas dan juga berkelahi di kelas. Jadi apa sih kesulitan belajar itu? Jadi kesulitan belajar itu adalah keadaan di mana anak didik atau siswa itu tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Nah, kesulitan belajarnya juga bermacam-macam, ada dalam hal menerima pelajarannya dan ada juga dalam menyerap pelajaran tersebut. Karena itu, kita sebagai orang tua dan guru harus menelusuri penyebab kesulitan belajar pada anak-anak itu apa. Karena guru itu tidak hanya berkewajiban dalam menyajikan materi saja, tapi guru juga harus membimbing anak-anak dengan dibarengi pendekatan personal gitu. Jadi pendekatan pribadi yang bertujuan memahami anak-anak lebih dalam, sehingga dalam belajarnya itu tidak ada kata sulit, namun adanya kata akan berhasil. Nah, jadi apa sih faktor-faktor penyebab anak sulit dalam belajar? Yang pertama adalah faktor internal atau faktor dari kondisi si anaknya sendiri gitu. Jadi yang dikatakan sulit dalam belajar itu tergantung kondisi anak-anaknya. Misalnya ada anak-anak yang perhatian itu fokus pada dirinya sendiri, tidak menghiraukan yang lain. Berarti anak yang ini mengalami masalah. Dan ini harus mendapatkan perhatian yang khusus, karena proses belajarnya itu bakal terganggu dan motivasinya juga akan tersendat, sehingga prestasinya itu tidak akan tercapai. Atau justru memang karena si anaknya memiliki kondisi tubuh yang kurang, misalnya cacat ataupun kurang sehat. Misalnya ada gangguan dalam anggota tubuhnya, misalnya gangguan pada penglihatan atau pendengaran. Nah, gejala-gejala tersebut itu bisa diamati ketika kita mengajar, adalah ketika si anaknya itu ketika membaca buku itu terlalu dekat gitu dengan bukunya, lalu atau memiringkan kepala ketika melihat tulisan di papan tulis. Matanya juga selalu merah, berair, dan selalu gagal dalam merespon, seperti meminta pengulangan informasi ketika kita memberi materi, ataupun tampak jenuh dan jarang terlibat dalam diskusi di kelas. Selain kondisi dari fisiknya tersendiri, ada beberapa faktor dari diri si anak, misalnya dalam hal minat belajar. Kita harus memperhatikan minat belajar mereka di kelas. Anak-anak yang memiliki minat tinggi itu, mereka akan bertindak seperti bersedia mencatat pelajaran, lalu mempersiapkan buku di meja gitu. Jadi langsung mempersiapkan buku, alat-alat tulis. Nah, sedangkan anak yang tidak berminat itu, mereka tidak akan membawa buku pelajaran ataupun alat-alat tulis. Mereka juga tidak akan mempersiapkan materi yang akan dipelajari. Itu cirinya. Ada juga faktor kesehatan mental si anak. Kelabilan emosi dan kesehatan mental anak itu akan mempengaruhi proses belajar. Nah, kondisi emosi ini pasti mengacu pada penyesuaian diri, adaptasi diri si anak, dan sosial dari anak-anak tersebut. Nah, anak-anak yang merasa dirinya tidak berharga, tidak dicintai, tidak dibutuhkan, dan tidak sebaik teman lainnya, maka penyesuaian dirinya itu pasti akan terganggu. Nah, hal tersebut akan menimbulkan seperti rasa benci, bermusuhan kepada teman-temannya. Jadi, permasalahan tersebut bisa mengganggu konsentrasi dalam belajar.
Faktor yang mempengaruhi kesulitan anak dalam belajar yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini datangnya dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Faktor yang mempengaruhi anak dalam kesulitan belajar yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal tersendiri itu datang dari lingkungan, terutama keluarga dan orang tua. Anak bisa mengalami kesulitan dalam belajar itu bisa jadi dari cara orang tua dalam mendidik anak kurang perhatian ataupun terlalu kejam dan otoriter. Lalu bisa dari orang tua yang kurang membimbing anaknya, bisa dari suasana rumah yang tidak mendukung. Kasusnya adalah kasus orang tua yang kurang mensupport anaknya dalam belajar. Orang tuanya yang terlalu sibuk dalam bekerja sehingga membiarkan anaknya sendiri di rumah kesepian dan tidak mengontrol anak-anaknya, sehingga anak-anaknya terlalu terpaku kepada handphone, games, dan pergaulan yang bebas. Sehingga terciptalah pada sisi emosi dan sikap anak tersebut jadi bermasalah karena susah untuk diarahkan. Nah, masalah lainnya kalau dari faktor eksternalnya tentunya jadi dari keluarga, orang tuanya terlalu sibuk dan tidak bisa mengontrol anak-anaknya. Lalu anaknya jadi tidak bisa diatur, sehingga jika tidak dipaksa dia tidak akan membuka bukunya dan cenderung akan menunda pekerjaan. Maka solusinya adalah dengan menunjukkan peran keluarga, dengan memberikan suasana keluarga yang baik, menyenangkan, lingkungan yang mendukung juga anak-anak belajar, dan yang paling penting adalah perhatian dari orang tua dan juga bimbingan bagi anak tersebut. Lalu faktor eksternal selanjutnya adalah faktor di sekolah. Di sekolah, guru sebagai pengajar juga bisa menjadi penyebab anak mengalami kesulitan dalam belajar. Bisa jadi karena gurunya tidak bisa menyampaikan metode mengajar kepada anak-anak, atau justru hubungan guru dengan muridnya itu tidak baik, dan juga guru-guru yang terlalu menuntut kemampuan anak-anak di kelas. Selain guru juga ada beberapa faktor, misalnya faktor kurangnya alat-alat tulis di kelas ataupun kondisi gedung sekolah, dan juga kurikulum atau materi bahan ajar yang terlalu menuntut anak. Itu bisa menjadi faktor bagi anak kesulitan belajar di sekolah. Saya akan memberi contoh ketika seorang guru mengajar di kelas dengan mempresentasikan atau menyampaikan materi yang dia ajarkan dengan penuh antusias dan semangat, dan semua anak-anak pun terkesima dan terbawa hanyut dalam pelajaran tersebut. Nah, melihat respon seperti itu, si gurunya pun memutuskan untuk melanjutkan materi tersebut hingga memakai waktu 80%. Dan apa yang terjadi? Anak-anak itu yang awalnya antusias perlahan-lahan menjadi kehilangan minat. Tiba-tiba bosan, lalu ada yang menguap, ada yang coret-coret kertas, ada yang mengobrol, bahkan ada yang tertidur. Dan yang lebih parahnya lagi, si gurunya pun tidak peduli dengan kondisi kelasnya. Dia terus asik dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa jika cara mengajarnya seperti itu akan menimbulkan kejenuhan pada anak-anak. Menjadi seorang guru memang kita harus selalu update dalam menerapkan materi terhadap anak didik, dengan tampil gokil, gaul, ataupun supel untuk masuk ke dunia mereka. Karena itu seorang guru pun harus bisa berbaur dengan anak-anak. Karena dengan begitu akan mudah untuk menarik perhatian belajar mereka, sehingga mereka mau belajar, mau mengikuti, dan mau memperhatikan, dan juga mau mengerjakan. Guru hebat itu adalah guru yang menginspirasi para siswanya. Kita memiliki satu mulut, dua telinga. Maka berusaha menjadi pendengar yang baik, bukan obrol bualan di kelas sepanjang waktu. Karena guru hebat memberi instruksi, pusat kegiatan belajar adalah anak-anak, bukan guru. Lalu selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar untuk anak adalah faktor media massa dan lingkungan sosial. Seperti yang tadi saya sebutkan, lingkungan sosial terutama teman bergaul, teman tetangga, lingkungan, aktivitas dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab menjadi sulitnya dalam belajar. Misalnya teman bergaulnya itu nakal ataupun lingkungan sosialnya memang kurang mendukung, gitu bisa menjadi faktor sulit belajar. Lalu dalam media massa, misalnya terlalu sibuk dalam bermain game, komputer ataupun handphone, itu bisa
memakan terlalu banyak waktu yang dipergunakan hingga lupa akan tugas anak-anak yang menjadikan anak-anak itu sulit dalam belajar. Lalu, bagaimana kita bisa mengenali anak yang mengalami kesulitan belajar di kelas itu seperti apa? Anak bisa dilihat yang kesulitan belajar itu ada beberapa hambatan, misalnya prestasinya rendah nih, lalu hasilnya itu tidak ada atau tidak seimbang dengan usaha yang diberikan selama belajar, lalu lambat dalam memproses pembelajaran, lalu si anaknya itu sikapnya acuh tak acuh, dan terakhir misalnya si anak itu menunjukkan tingkah laku yang berlainan, misalnya mudah tersinggung, murung, pemarah, ataupun selalu sedih di kelas. Memberikan contoh kasusnya, misalnya ada seorang anak yang selalu duduk di belakang, namun dia rajin sekolah, rajin mengerjakan tugas, catatan bukunya juga lengkap, namun setiap mengerjakan tugas itu nilainya selalu rendah. Dan ketika ditanya itu kenapa tidak bisa, itu jawabannya hanya tidak bisa dan lupa. Seperti itu saja. Maka setelah ditelusuri atau dianalisis, ternyata si murid ini mengalami kelemahan dalam intelektualnya, atau dia lemah dalam menangkap materi pelajaran di kelas. Maka solusinya adalah peranan guru dalam membimbingnya secara kontinu itu harus terus diberikan. Jadi harus terus diberikan motivasi untuk membaca buku dan jangan malu untuk bertanya ketika tidak memahami atau sulit memahami. Lalu bagaimana cara kita mengatasi kesulitan belajar tersebut? Yaitu yang ada 6 langkah. Yang pertama, pengumpulan data, kedua pengolahan data, lalu diagnosis, lalu prognosis, treatment, dan juga evaluasi. Semuanya kembali lagi ke awal bahwa peran penting dalam kondisi anak adalah ada pada keluarga. Jadi salah satu solusinya adalah kita harus mencari tahu dulu bagaimana informasi anak tersebut ketika di keluarga. Karena orang tua memiliki peranan penting dan lebih mengetahui secara menyeluruh tentang anak-anaknya, mulai dari karakteristiknya, kematangan usianya, kelebihannya, dan kekurangannya. Nah, jika informasi tersebut diberikan kepada pihak sekolah, itu akan sangat membantu para guru dalam membimbing anak-anak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.